Selamat datang di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Gimana kabar portofolionya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada hari ini, Senin 15 November 2021, IHSG ditutup turun 35 poin atau melemah 0,52% ke level 6.616. Berdasarkan data, volume transaksinya hari ini tercatat 210 juta lot saham atau sekitar 11,8 triliun. Dari data value-nya terlihat bahwa value perdagangan pada penurunan IHSG hari ini lebih tinggi dibandingkan value perdagangan pada penurunan IHSG di hari Jumat lalu, yang menginformasikan bahwa pelemahan IHSG pada hari ini lebih kuat dibandingkan pelemahannya pada hari Jumat lalu. Jadi kita harus tetap waspada karena bisa jadi pelemahan hari ini akan dilanjutkan oleh pelemahan di hari besok. Pelemahan hari ini terjadi karena melemahnya sektor energi sebesar 2%. Saham-saham yang membuat IDX ini melemah diantaranya ada ITMG, Adro, PTBA, dan Indi. Selain itu, penyumbang pelemahan terbesar selanjutnya adalah IDX Infra. Pelemahan IDX Infra disumbang oleh Friend, Tower, TBIG, dan WSKT. Sementara itu, di tengah pelemahan IHSG pada hari ini ternyata masih ada sektor yang mencoba menguat. Di antaranya ada IDX Tekno yang dimotori oleh DMMX, MTK, Kios, dan MTDL. Ada IDX Cyclical seperti MNCN, Era, Mavi, Film, dan SCMA, serta IDX Health yang didorong oleh BMHS dan Mika. Secara keseluruhan, saham-saham yang menjadi pemberat pelemahan IHSG diantaranya ada BBRI yang melemah 1,42%, BBCA 0,33%, ITMG ditutup ARB ya guys ya 0,97%, dan Antam 0,41%. Sedangkan saham-saham yang masih coba menguat diantaranya ada BBYB 20,84%, ada Arto 0,8%, dan BNBA 5,22%, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Sementara itu Telkom dan Karya di sini terlihat ditutup stagnan. Oke, kita lanjut ke perdagangan asing. Berdasarkan data RTI, asing membukukan net sale 678 miliar, di mana 604 miliarnya di pasar nego dan 74 miliar di pasar negosiasi dan tunai. Saham-saham yang banyak dibeli asing di tengah pelemahan IHSG diantaranya ada BBYB 44 miliar, ada BMRI di pasar nego 34 miliar, ada INKP 26 miliar, ada SII 22 miliar, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri ya guys. Sementara itu, saham yang banyak dijual asing di tengah penurunan IHSG diantaranya ada BBRI 269 miliar, ada Telkom di pasar nego 92 miliar, ada ITMG 66 miliar, ada PTBA 63 miliar, ada Adaro 61 miliar, dan lain-lain yang bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita lanjut ke pergerakan IHSG ya guys. Ini pada perdagangan hari ini terlihat IHSG ditutup merah. Tutupan hari ini hampir menyentuh level support terdekatnya di 6.600. Volume transaksi memang lebih kecil dibandingkan perdagangan pada hari sebelumnya, tapi berdasarkan data yang kita lihat tadi, value transaksi sedikit lebih besar dibandingkan perdagangan pada hari sebelumnya.
Lalu asing yang terlihat membukukan net sell, RSI yang mulai mengarah ke bawah, dan MACD yang melanjutkan pelemahannya setelah pada perdagangan Jumat lalu gagal membentuk golden cross. Jadi untuk hari Selasa nanti kemungkinan IHSG akan mencoba menguji level supportnya di 6.600. Apabila level 6.600 ini gagal menjadi tahanan kuatnya, maka level selanjutnya yang akan diuji ada di 6.490. Kita masuk ke analisis saham pilihan ya guys. Saham pertama yang akan kita analisis adalah Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP dari IDX Basic sektor paper. Sebenarnya selain INKP, kalian juga bisa mencermati saham Tekim karena seharusnya kedua saham ini akan bergerak beriringan. INKP termasuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini 47 triliun dan termasuk ke dalam saham syariah. Untuk laporan keuangan kuartal 3 INKP masih belum rilis, jadi kita bisa langsung cermati saja perdagangannya pada hari ini, di mana INKP ditutup naik 100 poin atau menguat 1,17% ke harga 8.625. Namun sayangnya karena market tidak mendukung, pada perdagangan hari ini level penutupannya di bawah rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Dan asing terlihat mulai mengakumulasi dalam jumlah besar saham ini. Oke, kita masuk ke chart INKP ya guys ya. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1-nya normal akumulasi, top 3, top 5, dan secara average-nya big akumulasi. Dari chart terlihat bahwa penguatan hari ini masih terkena tekanan jual karena marketnya kurang mendukung. Lalu untuk volume transaksi terlihat lebih besar dibandingkan volume transaksi pada saat saham ini turun. Bandar yang mulai mengakumulasi kembali saham ini dan asing yang terlihat membukukan net buy dalam jumlah besar ke dalam saham ini. Lalu untuk RSI terlihat mengarah ke atas dan MACD yang juga terlihat berbalik arah. Terlihat dari histogramnya yang ditutup lebih kecil dibandingkan pada perdagangan hari sebelumnya. Sebelum masuk ke trading plan, ada baiknya kita coba lihat pergerakan harga komoditasnya. Nah, untuk harga komoditasnya sendiri terlihat bahwa harganya naik. Saat ini berada di harga 525,72. Kenaikan ini didukung oleh kenaikan RSI dan juga didukung oleh kenaikan MACD. Nah, untuk pergerakan MACD sendiri terlihat bahwa pada saat harganya di 27 Oktober MACD-nya menyentuh minus 4,97, sedangkan pada saat 14 Oktober MACD-nya menyentuh minus 4,93. Terlihat bahwa adanya lower high, namun memang masih tipis lower high-nya, tapi diharapkan adanya lower high ini bisa mendukung kenaikan untuk harga komoditasnya ini. Dilihat dari chartnya terlihat saat tanggal 27 Agustus lalu level low-nya di 508,42 dan pada saat 14 Oktober lalu di 504,79. Dari angkanya terlihat bahwa MACD dan pergerakan harga sahamnya membentuk divergen. Tanggal 27 Agustus ini harganya 508,42, sedangkan pada saat 14 Oktober ini harganya 504,79.
terlihat adanya divergen meskipun sangat tipis antara 504 level lowernya di 14 Oktober ini dengan 508 pada saat 27 Agustus ini. Lalu untuk RSI sendiri terlihat terus mengarah ke atas ya guys, tapi di sini terlihat pergerakan pulp and paper ini masih sideways. Nah, di sini juga terlihat bahwa penutupan pada perdagangan terakhir masih menguji resisten yang dibuatnya di sini di 552. Jadi seharusnya untuk INKP ini akan menarik, apalagi jika didukung oleh market yang kondusif. Nah, untuk trading plan-nya coba kita detailkan. Nah, jadi sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini. Level pembelian di sekitar 8.650. Level stop loss terdekat waktu itu di 8575. Namun di sini ternyata setelah coba diteliti lebih lanjut, level support terdekat ada di 8.525. Nah, jadi kita akan sesuaikan untuk level supportnya ini. Dan target take profit terdekat masih sama, yaitu 9.200. Sehingga potensi risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:4,4. Sangat menarik untuk INKP. Nah, jadi area beli untuk saham ini ada di sekitar 8.525 hingga level penutupannya saat ini yaitu 8.650. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 8.525. Karena jika ditutup di bawah harga ini, maka INKP masih akan berkonsolidasi di sekitar 8.100 hingga 8.525 ini. Target take profit terdekat di 9.200. Namun jika level 9.200 ini bisa tertembus, maka saham INKP ini bisa melanjutkan kenaikan hingga harganya di 10.000. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis adalah MD Pictures Tbk atau film. Film ini termasuk ke dalam saham second liner dan tergolong ke dalam saham syariah. Untuk kinerjanya di kuartal 3 kemarin, revenue-nya naik 117,29% secara year on year dan net income-nya juga naik 149,13% secara year on year. Namun untuk secara kuartalannya, revenue-nya turun 13,54% dan net income-nya juga turun 178,68%. Untuk detail perdagangan pada hari ini, film ditutup naik 25 poin atau menguat 4,95% ke harga 530. Harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi daripada rata-rata harga pembeliannya. Namun dari transaksinya terlihat bahwa ternyata banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu untuk asing sendiri terlihat mulai membukukan net sell. Oke, kita masuk ke chart film ya guys. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1, top 3-nya big akumulasi, top 5-nya normal akumulasi, dan secara rata-rata big akumulasi. Pada perdagangan hari ini terlihat film sempat mendapatkan tekanan jual hingga harganya menyentuh 488, namun hingga akhir sesi perdagangan ternyata harganya kembali naik dan ditutup di harga 530. Untuk volume transaksinya sendiri terlihat lebih tinggi dibandingkan pada saat harganya turun di perdagangan sebelumnya. Lalu bandar yang masih mengakumulasi, akan tetapi asing terlihat membukukan net sell. Lalu RSI yang terlihat masih mengarah ke atas dan MACD yang juga masih mengarah ke atas setelah sebelumnya terlihat adanya pelemahan. Namun hari ini kembali
naik ke atas MACD-nya terlihat dari histogramnya yang ditutup lebih tinggi dibandingkan pada perdagangan sebelumnya. Lalu bagaimana trading plan untuk film? Harga belinya, area untuk beli film di sekitar level 500 ini. Jadi sebisa mungkin investor atau trader membeli saat adanya pelemahan bagi saham ini. Ya tinggal disesuaikan oleh masing-masing sih. Kalau memang takut ketinggalan bisa juga membelinya di harga 530. Coba kita lihat risk and reward ratio-nya. Dengan mengasumsikan kita membelinya di 530, target take profit terdekat ada di 585 dan level stop loss-nya di 500, maka risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:1,83. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 500, karena jika ditutup di harga di bawah 500, maka kemungkinan saham ini masih akan bergerak sideways di antara harga 446 ini hingga 500. Target take profit terdekat di 585. Tentu level ini bisa tercapai setelah dia berhasil membreakout resisten terdekatnya terlebih dahulu di 550. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari IDX Finance, sektor perbankan, yaitu Bank Panin Dubai Syariah Tbk atau PNBS. PNBS ini termasuk ke dalam saham second liner, market cap-nya saat ini 3,6 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Berdasarkan data RTI, kinerja PNBS pada kuartal 3 tercatat revenue-nya turun 6,68% secara year on year, tapi net income-nya naik 909% secara year on year. Kalau secara Q on Q, revenue-nya yang tumbuh 4,3%, sementara net income-nya turun 18,77%. Untuk detail perdagangan pada hari ini, PNBS ditutup naik 6 poin atau menguat 6,81% ke harga 94. Dari sini terlihat bahwa harga penutupannya lebih tinggi daripada rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat bahwa banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Dan ASI yang terlihat mulai masuk kembali ke saham ini. Oke, kita masuk ke chart PNBS. Kita mulai dari bandar detektor untuk top 1, top 3, top 5 dan secara average-nya saham ini diakumulasi dalam jumlah besar. Dari chartnya terlihat bahwa candle hari ini terlihat solid karena harga penutupannya sama dengan harga tertingginya. Volume transaksi lebih tinggi daripada volume transaksi pada perdagangan sebelumnya. Bandar yang terlihat mengakumulasi saham ini, asing yang terlihat mulai net buy saham ini, RSI yang masih mengarah ke atas, dan MACD yang kembali menguat dan mengarah ke atas. Terlihat dari histogramnya yang lebih besar daripada perdagangan sebelumnya. Lalu bagaimana trading plan untuk PNBS? PNBS ini bisa jadi salah satu saham yang bisa kita manfaatkan untuk trading dikala market sedang tidak kondusif ya guys. Nah, untuk pembeliannya sendiri bisa dimulainya dari harga 91 atau harganya saat ini di 94 jika takut ketinggalan. Coba kita cek risk and reward ratio untuk saham ini ya guys. Dengan mengasumsikan membelinya di harga saat ini 94, target take profit di 111 dan level stop loss di 91 atau kita bulatkan 90, psikologi 90.
maka potensi risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:4,25. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah support di 91 atau di psikologi 90, karena jika ditutup di bawah harga tersebut maka saham ini masih akan sideways. Target take profit ada di 111. Tentu target ini bisa tercapai ketika saham ini berhasil membreak resisten terdekatnya di 99 atau secara psikologis di level 100. Disclaimer on ya guys.